Shalom, kami dari kelompok 4 pengantar perjanjian lama. Ini nama-nama kelompok kami. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di Sinai. Ada 4 buah soal yang diberikan. Teman-teman bisa melihatnya pada slide. Oke, tanpa memperpanjang kata lagi, mari kita masuk dalam pembahasannya. Yang terjadi di Sinai. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Gunung Sinai adalah gunung di mana 10 perintah Allah diberikan kepada Musa oleh Allah menurut kitab Keluaran. Kita bisa lihat dalam kitab Ulangan, peristiwa tersebut disebutkan terjadi di Gunung Horeb. Sinai dan Horeb umumnya dianggap merujuk kepada tempat yang sama. Meskipun sejumlah pendapat menyatakan bahwa dua nama tersebut merujuk kepada tempat berbeda. Keluarnya orang Israel dari Mesir adalah peristiwa utama sejarah keselamatan dalam Perjanjian Lama. Melalui peristiwa itu, Allah menggenapi janji-janjinya kepada para leluhur Israel bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka dan keturunan mereka akan menjadi bangsa besar. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif tekstual yang dimana dapat menjelaskan siapa Allah yang bertemu dengan Musa dan konsep perjanjian Allah di Gunung Sinai. Jadi, Allah yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai adalah Yahweh yang sudah sejak lama menyertai dan melindungi bangsa Israel. Dalam pertemuan itu, Yahweh membuat perjanjian antara bangsa Israel dan Yahweh. Perjanjian itu mengikat bangsa Israel dan Yahweh. Dengan adanya perjanjian yang telah diikat itu, kehidupan bangsa Israel semakin teratur dan terarah. Yang kedua, arti kata dan maksud Yahweh mengatakannya. Dalam Keluaran 19 ayat 5 yang berbunyi, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Segulah dalam bahasa Ibrani yang berarti sesuatu yang istimewa. Sehingga arti dalam kitab Keluaran 19 ayat 5, segulah yang artinya menjadi hartaku. Nah, maksud Yahweh mengatakan hal ini adalah dari ayat ini, Yahweh mengajarkan kita agar kita dapat memahami bahwa keunikan bangsa ini bukan sesuatu yang dimiliki sebelumnya atau yang lahir dari sananya, tetapi sesuatu kekhususan atau keunikan yang akan terjadi dan diberikan kepada bangsa Israel sesuai dengan kehendak Allah di dalam perjanjiannya. Dengan kata lain, hanya jika Allah berkenan dengan bangsa itu, atau apabila mereka mendengarkan firman-Nya dan memegang perintah-Nya, maka Ia akan membuat mereka menjadi bangsa khusus, yang unik, yang berbeda dari antara bangsa lain. Ayat ini juga mengatakan bahwa Allah tidak benar-benar mengatakan bahwa Yahudi adalah bangsa pilihan. Sebaliknya, firman Allah berkata bahwa orang-orang Israel memiliki kesempatan untuk menjadi bangsa yang berharga. Bukan karena mereka dilahirkan sebagai orang Israel atau keturunan Abraham, tetapi keturunan Abraham harus memiliki kualitas hidup dengan cara tertentu yang telah dituntut Allah, bahwa mereka harus taat pada firman-Nya dan berpegang pada janjinya. Yang ketiga, bentuk, struktur, dan isi perjanjian. A. Bentuk dan struktur. Teman-teman bisa perhatikan bagan singkat yang kami buat agar lebih memahaminya. Kita masuk kepada bagian yang pertama.
Keluaran 19 ayat 1-2 menjelaskan bahwa pada bulan yang ketiga mereka sampai di padang gurun Sinai. Di sana mereka berkemah mendirikan tempat untuk mereka tinggal dan beristirahat di sana. Kemudian kita bisa lihat dalam ayat 4 mengatakan bahwa Allah juga dapat memperhatikan Israel dan menuntun mereka. Dan bukan saja ke Sinai, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kasih Allah dan berlaku sebagai dasar dari ketaatan dan kewajiban perjanjian Israel kepada Allah. Dan di ayat yang kelima dalam terjemahan New International Version adalah sebuah terjemahan Inggris dari Alkitab yang pertama kali diterbitkan pada 1978 oleh Bill Lika, adalah sungguh-sungguh menaati aku, yang berkesinambungan dengan pemilihan Israel sebagai umat Allah, bergantung pada ketaatan mereka kepadanya. Dalam ayat ini, Allah mengharapkan agar mereka taat, menjadi hal yang begitu penting dalam mewujudkan maksud-maksud yang kelak bagi mereka. Selain itu, Allah menginginkan agar Israel harus menjadi harta kesayangannya Allah dalam Ulangan 4 ayat 10 dan Amos 3 ayat 2. Sebagai bagian dari maksud Allah di ayat yang ke-12 sampai 17. Ketika Allah mengeluarkan Israel dari Mesir, mereka harus menjadi kerajaan imam, yaitu dipisahkan dan dikhususkan untuk pelayanan Allah dan suatu bangsa yang kudus. Dalam ayat selanjutnya, Allah mengatakan kepada para tua-tua Israel dan Musa bahwa seluruh gunung Sinai akan ditutupi asap karena Tuhan segera turun ke atasnya ke dalam api, dan asap itu menggempul seperti asap dari tempat pembakaran dan seluruh gunung goncang. Lalu Tuhan turun dari atas gunung Sinai dan memanggil Musa ke puncak itu. Di ayat yang ke-18-25 kita bisa lihat bahwa Tuhan berfirman kepada Musa untuk turun dan memperingatkan bangsa itu agar mereka tidak mencoba menerobos untuk mendapatkan Tuhan atau melihatnya, sebab banyak di antara mereka akan mati bila mereka mendekat ke gunung itu. Dan para imam juga harus menguduskan diri supaya mereka tidak dibinasakan. Setelah Musa mendengarkan perkataan dari Tuhan, ia pun dengan segera turun dari puncak itu, lalu pergi kepada bangsa itu dan ia memberitahukan kepada mereka. Akhir-akhir ini, latar belakang khusus yang berkenan dengan perjanjian Sinai menjadi jelas. Bentuk dan struktur sastra perjanjian ini sangat mirip dengan perjanjian internasional antara maharaja dan raja-raja lain di Timur Tengah kuno. Meskipun bentuknya sudah dikenal luas dan dipergunakan antara abad ke-20 dan ke-10 sebelum Masehi, namun contoh yang terbanyak dan terlengkap mengenai perjanjian antara maharaja dan raja-raja lain itu ditemukan dalam kumpulan naskah orang Het dari Bok Hai Khoi. Sebagian besar unsur-unsur ini dapat ditemukan pada perikop-perikop yang berkenan dengan perjanjian Sinai, khususnya dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Yang pertama, prakata atau menyebut nama maharaja dan gelar-gelarnya. Akulah Tuhan Allahmu, ayat 21. Allah tidak memerlukan gelar-gelar lebih lanjut sesudah mengungkapkan namanya, secara mengesankan yang baru terjadi. Yang kedua, riwayat historis atau mengemukakan hubungan sebelumnya antara kedua belah pihak dan menekankan perbuatan baik sang maharaja demi rakyat taklukannya. Perbuatan ini menjadi dasar rasa terima kasih pihak penakluk serta kesetiaan dan ketaatannya pada masa yang akan datang, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Ayat 2b. Tinjauan historis di sini singkat dan sedikit, tetapi ingatan orang Israel akan pembebasan oleh Allah itu masih segar. Dalam Yosua 24 upacara pembaharuan perjanjian di Sikem, riwayat historisnya lebih panjang dan terinci, ayat 2 sampai ayat ke-13. Yang ketiga, peraturan-peraturan perjanjian yang terdiri atas, yang pertama, tuntunan dasar untuk taat dan setia.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 20, pasal 20 ayat 3. Dan kedua, peraturan-peraturan khusus yang dalam suatu perjanjian berfungsi untuk menyelaraskan hubungan-hubungan dalam kerajaan yang bersangkutan. Ayat 4-17. Yang keempat, peraturan untuk penyimpanan naskah. Perjanjian-perjanjian biasanya disimpan dalam kuil-kuil loloh batu yang berisi. Ayat 1-17. Disimpan dalam tabut perjanjian. Kita bisa melihatnya dalam kitab Keluaran 25 ayat 16 dan Ulangan 10 ayat 5. Selanjutnya ada pembacaan isinya di depan umum secara berkala. Ulangan 1 ayat 10-13. Yang kelima, kutuk dan berkat. Dibebaskan pada raja taklukan bila melanggar atau memenuhi perjanjian berkat. Kita bisa lihat dalam Ulangan 28 ayat 1-14 dan kutuk ayat 15-68. Ada pula peraturan mengenai sumpah formal yang oleh pihaknya taklukan menyatakan ketaatannya dalam upacara keagamaan, acap kali dengan mengorbankan darah yang mengesankan perjanjian. Keluaran 24. Perjanjian itu ditulis dengan memakai istilah yang bersifat pribadi dalam bentuk aku, engkau. Berikutnya kita akan bahas tentang isi perintah. Dalam isi perintah ini kami membaginya dalam dua bagian. Yang pertama, hubungan Allah dan manusia pada perintah pertama sampai keempat, dan hubungan manusia dan manusia pada perintah kelima hingga ke-10. Hubungan Allah dan manusia. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah air, di bawah bumi. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan hubungan manusia dan manusia. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. 4. Respon Israel. Setelah Tuhan menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel, yakni ke-10 firman, Tuhan turun kepada bangsa Israel dalam bentuk guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka takutlah orang Israel menghadapi kedatangan Tuhan. Hal ini terbukti dalam Kejadian 2 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, katanya, "Engkaulah yang berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Pada Keluaran 23 ayat 20-33, Tuhan memberikan janji dan teguran kepada Israel. Tuhan akan mengutus seorang malaikat yang berjalan di tengah mereka untuk melindungi dan membawa mereka ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Janganlah mereka sujud menyembah kepada Allah lain, tetapi harus memusnahkan patung-patung berhala buatan mereka, dan mereka harus menyembah kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan akan memberkati makanan dan minuman, serta menjauhkan penyakit daripada mereka. Tuhan akan menentukan batas-batas daerah Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai Efrat. Tuhan berfirman kepada Musa agar naik bersama Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel sujud menyembah dari jauh. Hanya Musa sendiri yang boleh mendekat kepada Tuhan. Lalu Musa datang dan menyampaikan firman Tuhan, segala peraturan itu. Maka dengan cepat mereka menjawab dengan serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Keesokan harinya,
Mereka mendirikan mezbah di kaki gunung dengan 12 tugu sesuai dengan 12 suku Israel. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban. Lalu Musa mengambil sebagai darah, lalu ditaruh ke dalam pasu dan sebagainya. Disiram pada mezbah. Mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Musa pun mengambil darah itu dan menyiramnya kepada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kami berdasarkan firman ini. Jadi, respon Israel, yaitu yang pertama, takut menghadapi kedatangan Tuhan, kita bisa lihat dalam Keluaran 2 ayat 19, dan taat akan segala perintahnya Tuhan, kita bisa lihat dalam Keluaran 24. Sekian penjelasan kami tentang peristiwa Sinai. Semoga materi ini dapat membantu kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.